Kalau takut kumat, Pak Gubernur sebaiknya mundur saja, kok malah main ancam. Ditulis oleh Ruskan Dianggawirya dari laman siwar.com. Bima ini punya hak konstitusional untuk menyatakan itu, apalagi demi perbaikan. Bupati itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk lalu ikut itu karena itu hanya kritik, bukan laporan ke aparat. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Pak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Masih cara menyampaikan. Udah, saya nggak mau komentar ya. Jadi siapa? Cukup aja ya. Siap. Demi Tuhan saya tidak. Tapi nggak apa-apa Pak Gub, karena kan serangannya ke pribadi Pak Gub. Ya silakan. Oh gitu. Berarti nanti penjelasan ke Pak. Ya, biar ini yang menjelaskan. Mau serangan apa? Mau jantung boleh. Mungkin saya kemarin beliau sangat tegas membicarakannya Pak Gub secara pribadi gini gitu. Yang ngomong siapa? Kuasa hukumnya Pak Gub. Artinya kan dari bapaknya itu Pak Gub, kan bapaknya ditelepon katanya kan dia ceritain Pak Gub yang ngomong segala macam. Nah sekarang kan ramainya akhirnya ke situ Pak Gub. Harus ada bukti dong. Iya. Siap. Nanti kalau proses. Bima Yudo Saputro, boleh jadi hanya dianggap upil yang layak disingkirkan. Kira-kira demikian cara kita mencermati jajaran pejabat daerah Provinsi Lampung terkait unggahan video oleh TikToker yang satu ini. Sementara publik merasakan ada yang tak beres dengan sikap pejabat beserta para aparatnya. Karena alih-alih mengaca diri, mereka justru lebih terusik dengan cara kritik yang mereka rasakan. Jika sudah terekam di media sosial seperti ini, lagi-lagi marwah pejabat yang mengabdi masyarakat dan merendah. Sebagaimana selalu ditunjukkan oleh Presiden Jokowi, seakan hanya angin lalu dan tidak diteladani secukupnya. Lebih jauh mereka lebih terlihat sebagai raja-raja kecil yang titahnya bernilai mutlak. Menurut laporan CNN Indonesia, orang tua Bima, Juliman, dan Sri Ngatun telah meminta maaf kepada Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Kata Juliman, saya sudah bertemu dengan Wakil Bupati Lamtin yang menyarankan kepada saya untuk meminta maaf kepada Bapak Gubernur Lampung atas video viral Bima. Saya sudah meminta maaf kepada Gubernur Lampung, kemudian Gubernur Lampung sudah memaafkan, namun untuk tindakan hukumnya tetap berjalan. Ayah Bima juga membantah informasi tentang intimidasi yang dilakukan oleh anggota Polri dari Polres Lampung Timur. Sikap orang tua Bima yang meminta maaf kepada Gubernur Lampung ini kemudian menyita atensi Hotman Paris. Tulis Hotman Paris saat mengunggah berita permintaan maaf orang tua Bima. What? Why? OMG. Hotman Paris juga mengaku siap pasang badan untuk membela Bima dalam menyelesaikan kasusnya. Kata Bang Hotman, ada apa sih Bima? Masalah apa dengan Bupati? DM saya, terangi kasusmu ya. DM saya kalau memang ada masalah, jangan takut. Hidup hanya sekali, harus punya nyali. Lihat tuh musuh-musuh gue tenang, gue senyum, tapi gue lawan pelan-pelan. Kata Bang Hotman. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung, Al-Muzammil Yusuf, meminta kepada pemerintah daerah Lampung Timur dan Gubernur Lampung untuk lebih bijak dalam menghadapi kritik warga dan tidak perlu membawa kritik ke ranah hukum. Kata Muzamil, pada Minggu 16 April, beri saja jawaban yang proporsional sehingga justru dari kritik Bima Yudo terjadi dialog publik. Tanggapan kritis dari beberapa kalangan kita yakini tidak akan membuat Pemprov Lampung akan menurunkan egonya karena gelagatnya sangat jelas. Sebagai pihak dominan, selain cenderung korup mereka pun terbiasa hidup tanpa kritik. Maka sebaiknya upaya paksalah yang mampu mengubah perilaku tak elok seperti itu. Jadi bagaimana menurut Anda? Anies minta doa ke mantan Ketua Umum NU biar jadi presiden, langsung ditolak. Nyesak. Sebagai salah satu calon presiden kuat 2024 ke dalam sebuah pesantren tidak bisa dimaknai secara biasa. Apalagi kita tahu PWNU Jawa Timur adalah kandang dan basis NU, organisasi terbesar se-Indonesia, bahkan sedunia dalam konteks jamaah umat Islam ya. Jadi ada 48% orang Indonesia yang merasa dekat dengan NU. NU menjadi kekuatan elektoral yang luar biasa.
Jadi soal kampanye, ya sudah boleh Pak, sudah boleh kampanye. Orang-orangnya boleh, orang-orang silakan kalau ada. Ini Pak. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj mengatakan Anies Baswedan meminta doa kepadanya. Permintaan itu disampaikan Anies saat menemui Said di Pondok Pesantren Luhur Al-Sakafah di Jagakarsa, Jaksel akhir Maret lalu. Kata Said, minta doa aja, minta doa, iya soal Pilpres 2024. Saya doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, sesama Islam saling mendoakan. Ia berkata doa untuk Anies sebatas soal kesehatan dan keselamatan. Ia menampik soal doa agar Anies terpilih menjadi presiden. Kata Said, enggak sampai ke situ ya, panjang umur, sehat walafiat, sukses. Said berkata ia menerima semua tamu yang datang ke pondok pesantrennya. Ia berkata akan menerima kedatangan Prabowo Subianto usai lebaran. Sebelumnya, Anies menemui Said Aqil di pondok pesantren Luhur Al-Sakafah di Jagakarsa. Pertemuan tersebut digelar tertutup 21 Maret 2023. Anies diusung menjadi capres pada Pilpres 2024. Koalisi pengusungnya terdiri atas 3 partai, Nasdem, Demokrat, PKS. Namun hingga kini belum ditentukan calon pendampingnya sebagai cawapres. Sebelumnya Baca Pres 2024 yang diusung Koalisi Perubahan Anies mendekati sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama, salah satunya Kiai Haji Said Aqil Siraj. Menanggapi hal itu, mantan pengurus besar NU tersebut tidak mempersoalkan hal tersebut. Namun demikian, Kiai Said enggan berbicara jauh terkait tokoh NU yang berpotensi menjadi cawapres pendamping Anies. Ia berkata, itu masalah politik ya, saya nggak bisa jawab. Seperti diketahui Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman mengatakan ada sejumlah nama yang masuk dalam bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Nama-nama tersebut sudah masuk ke dalam penggodokan tim kecil Koalisi Perubahan. Sohibul pun membocorkan sejumlah nama yang beredar seperti Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bahkan sebelumnya ada nama Andika Perkasa. Ada pula Mbak Yeni Wahid, itu juga muncul ya. Bahkan Anies Baswedan sempat berdialog dengan santri saat menyambangi pondok pesantren Luhur Al-Sakafah. Anies sangat aktif untuk ambisi pribadinya. Ironis dan bikin miris. Jika dulu memimpin Jakarta saja begitu, bahkan banyak pihak katakan gak becus. Lalu mengapa pede banget berambisi jadi presiden? Anies tahu betul sejarah Pilgub Jakarta ketika yang bersangkutan rebut kekuasaan sang petahana Ahok menggunakan jalur agama. Itu direkam dengan sangat baik oleh rakyat Indonesia sebagai borok yang menjijikkan. Jalan memutar Anies kini dimulai mengarah ke NU. Ini cukup menarik padahal Anies yang selama ini dekat dengan FPI bisa dibilang paradoks. Pasalnya, FPI sangat tidak menyukai Banser NU. Beberapa kali mereka kerap terjadi konfrontasi kalau FPI masih aktif menari-nari di jalanan. Tapi di satu sisi Anies tanpa rasa malu mendekati NU. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan jika ambisi Anies tak main-main dan orang yang berambisi itu ternyata tak punya rasa malu. Di saat kepala daerah lain sedang berusaha kerja keras pulihkan kondisi ekonomi mereka, di wilayah masing-masing Anies justru melakukan sebaliknya. Mencuri kesempatan bersolek ria seolah pantas ke pentas nasional. Jika toh ada tokoh NU yang terlihat mendukung Anies kiranya itu hanya atas nama pribadi. Pasalnya kaum Nahdliyin sudah pasti tahu jika Anies berteman mesra dengan HRS dan anak buahnya. Sedang HRS dan kelompoknya nggak suka Banser NU. Bahkan HRS kerap menghina almarhum Gus Dur dengan bahasa yang tak pantas keluar dari mulut orang yang mengaku sebagai ulama bahkan Habib. So, manuver Anies hanyalah sesaat menjadi kembang lambe karena bagaimanapun masyarakat akan tetap memandang Anies didukung kelompok-kelompok radikalis dan fundamentalis. Sedangkan upayanya mengambil jalan memutar dan seolah lepas dari kelompok itu cumalah lip service. NU hanya bakal dijadikan pijakan untuk mencapai tujuannya. Strategi yang mudah ditebang. Apakah kaum Nahdliyin bakal kepincut sama Anies? Bagaimana menurut Anda?